Mari semua kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dialah pemilik segala pujian dan sanjungan. Allah itu pemilik segala pujian dan sanjungan. Dia yang memiliki segala pujian, segala kesyukuran. Hari ini kita bersama-sama dalam kesempatan kita untuk kesekian kalinya ini kita hadir untuk mendengar atau mengikuti pengajian atau istilah dakwah. Tentu kita semua sudah biasa mendengar bahwa agama kita ini selalu berurusan dengan nasihat-nasihat. Selalu diikuti oleh nasihat, sehingga kesempatan yang baik seperti ini tentu adalah merupakan kebaikan kita semua. Pada kesempatan ini mari kita ingat kembali salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan di dalam Al-Quran untuk memperhatikan atau untuk memahami diri kita masing-masing. Karena semua kita mengaku beriman. Semua kita mengaku beriman. Iman kita itu tentu harus sesuai sebagaimana yang Allah kehendaki atau yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kita baca ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini saja dulu ayatnya. Ayat ini yang kita mau baca, kita mau pelajari, kita mau renungkan baik-baik. Ayat ini merupakan satu kepastian dari Allah. Kepastiannya apakah kita beriman atau tidak. Sudah adakah pengaruh iman dalam diri kita, dalam jiwa atau hati kita, atau belum? Sebab sungguh tidak bisa disangkal. Seringnya atau banyaknya orang yang mengaku beriman. Banyaknya orang yang kadang-kadang sampai menyebut-nyebut diri, kita ini katanya orang beriman. Kita ini orang muslim, mukmin. Kita ini adalah orang-orang yang beragama. Tetapi pengakuan yang seperti itu yang kita perlu tahu. Ini yang perlu kita pelajari. Benarkah iman itu ada pada diri kita? Kita sudah paham itu, sudah paham bahwa dengan imanlah kita dimuliakan oleh Allah. Dengan iman kita selamat dunia akhirat.
Dengan iman kita dapat menerima atau menerima balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ulang sekali lagi, bagaimana iman itu? Ini ayatnya. Innamal mu'minun, hanyalah yang dinamai orang yang beriman itu, atau sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Kalau di dalam pelajaran agama, Al-Quran, kalau kita mempelajari kalimat-kalimat Al-Quran, itu kata-kata innama, itu maksudnya hanya saja. Tidak ada lain yang bisa dinamai orang yang beriman itu. Siapa dia? Itu innama, hanyalah, sesungguhnya. Artinya kalau tidak seperti yang Allah sebutkan di ayat ini berarti tidak beriman. Belum beriman. Jadi innama, sesungguhnya atau hanya sanyalah al-mu'minun, orang yang dinamai beriman itu alladzina, ialah orang idza dzukirallah, apabila disebut Allah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka, gemetar hatinya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, apabila ayat Allah dibacakan kepada mereka, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka, bertambah keimanannya. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya dia berserah diri, bertawakal. Dia menyerahkan diri kepada Allah, kepada Tuhannya. Selalu memiliki jiwa tawakal, penyerahan diri kepada Allah dengan tidak ragu-ragu. Bertawakal dengan menyerahkan segala urusan dan persoalannya kepada Allah, dengan tidak ragu-ragu. Dipercayakan segala urusannya itu kepada persoalannya itu hanya kepada Allah. Masih ada lanjutan ayat itu. Ini dulu yang ini saja dulu. Mari kita perhatikan. Allah mengatakan yang beriman, yang dinamai beriman itu dalam ayat ini, diingat ini di surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal itu, di permulaan surah Al-Anfal itu ada di ayat berapa itu di surah Al-Anfal? Hah? Ayat 2. Surah Al-Anfal. Allah mengatakan orang mukmin itu kalau mau ditahu, kita mau tahu diri kita sendiri atau mau tahu orang lain itu beriman atau tidak. Siapapun yang dikatakan mengaku beriman, lihat dan pelajari keadaan. Idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah. Kalau disebut-sebut Allah, dibicarakan tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah, atau disebut-sebut asma Allah, nama-namanya Allah, disebut-sebut bahwa Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha mengetahui. Allah itu mempunyai hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Allah itu punya neraka umpamanya. Itu zikir. Kalau disebut nama Allah, Allah disebut Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati. Apa yang dimaksud gemetar hati? Yang dimaksud itu berpengaruh itu. Terbuka itu hatinya.
hatinya terbuka, tidak membeku. Artinya wajilat qulub itu termasuk ya sudah hati itu langsung tersentuh. Ketika disebut Allah, apa hanya saja Allah disebut, ilmunya disebut, kekuasaannya disebut, hukumannya, siksaannya disebut, atau disebut-sebut balasannya di akhirat, atau disebut-sebut perhitungannya Allah. Pokoknya disebut Allah dengan segala hal-halnya. Itu namanya zikir Allah. Disebut Allah dengan segala keadaannya. Disebut semua peraturan-peraturannya. Orang yang beriman itu wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Tidak mesti harus menggigil betul. Artinya hatinya itu langsung tersentuh. Ketika kita menyebut Allah murka kepada orang yang berdosa, Allah murka kepada orang yang durhaka, maka timbul rasa takut. Ketika disebut-sebut balasan Allah di akhirat, timbul perasaan. Merasa dirinya terbebani dengan dosa. Itu namanya wajilat qulubuh. Langsung hati itu merasakan. Sehingga di setiap saat selalu ada zikirnya, ada doanya kepada Allah. Senang mendengar nama Allah disebut-sebut. Kita sendiri senang menyebut namanya Allah. Sebut nama Allah. Senang mendengarkan keterangan agamanya Allah. Sehingga luluh hati, tunduk hati itu. Tidak ada perasaan untuk melawan dan menentang ketika ada sesuatu yang haruskan kepada kita. Tidak ada keinginan untuk menentang. Takut rasanya kita untuk bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan Allah. Itu timbul rasa takut. Itu namanya wajilat. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah. Dibacakan ayat. Mana maksud dibacakan ayat? Didakwai. Dinasihati. Ditegur. Kalau dia dibacakan ayat, dia mendengar ayat, dia diajar oleh Al-Quran, diajar Allah dengan Al-Quran. Itu namanya tuliyat alaihim, dibacakan, disampaikan. Kalau berbuat salah, bacakan yang menegur kesalahannya. Atau apa saja di dalam Al-Quran yang jumlahnya tadi berapa jumlah Quran itu 30 juz. Semua itu peringatan, nasihat. Berapa surahnya Al-Quran? 114 surah. Berapa ayatnya? Di atas 6.000 ayat. Berbeda penyebutan tentang jumlah ayat Al-Quran. Tidak satu pendapat itu ulama menyebut jumlah ayat. Bukan Al-Quran itu lebih bukan kurang. Cuma karena wakaf tempat pemberhentian ayat. Ada yang mengatakan ini 1 ayat, ada yang mengatakan ini 2 ayat. Sehingga biasa ada yang mengatakan ini 1, ini dianggap 2. Itu banyak seperti itu dalam Al-Quran. Bukan berarti berbeda ayat yang mengatakan sekian, orang yang mengatakan sekian, sehingga berbeda jumlah, berbeda panjangnya atau pendeknya. Bukan. Tempat berhentinya 1 ayat. Ada yang mengatakan ini dihitung 1, ada yang mengatakan ini terhitung 2. Sehingga itu yang menyebabkan berbeda. Tapi yang kesimpulannya, lebih dari 6.000 ayat Al-Quran. Berapa kalimatnya? Berapa kalimat? Umpamanya, innallaha ghafur rahim. Inna 1 kalimat, Allah 1, ghafurun 1, rahim 1. Sampai semua ayat Al-Quran dihimpun berapa kalimat semuanya?
77.934 kalimat. 77.934 kata. Kalimat. Apa saja ayat-ayat Al-Quran itu yang dibaca? Ya. Apa saja yang kita dengar di ayat itu? Apakah itu bicara neraka? Apa itu bicara surga? Bicara dosa? Bicara pahala? Bicara ibadah? Bicara akhlak? Bicara sejarah? Asal ada ayat yang dibacakan kepada kita, disampaikan kepada kita, itu zadathum imana, bertambah keimanan, tambah tenang, tambah puas rasanya kalau Al-Quran itu dibacakan, tambah sejuk, orang bilang begitu, sejuk perasaan, damai hati ini ketika kita mendengar Al-Quran itu dibacakan, tenang sekali. Dibacakan dengan biasa, dibaca biasa, enak kedengaran, begitu dipelajari, enak terus, hingga didakwai, enak lagi. Sehingga setiap Al-Quran itu diingatkan, selalu menjadikan iman kita menjadi bertambah-tambah. Bertambah, meningkat. Ini ukuran. Yang menetapkan ukuran seperti ini ialah Allah, bukan siapa-siapa. Allah yang bilang seperti itu. Kita ukurlah diri kita semua. Bagaimana rasanya kita kalau mendengarkan Al-Quran itu dibaca? Makanya ada ayat. Ada penyampaian Allah. Peringatan Allah. Wa idza quri'al Qur'anu semuanya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Terus wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, dibaca Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah ia. Wa ansitu, diam kau diam, jangan bicara. Jangan main-main, diam, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Jadi kita diam, dengar, simak. Simak baik-baik. Resapi apa yang dibacakan itu kepada kita. Ini orang beriman. Ini orang yang beriman. Jadi kalau tidak seperti itu berarti iman kita yang belum, yang tidak dapat nilai. Nanti kalau dibacakan ayat, yang ada yang timbul ialah kejengkelan, rasa bosan, rasa tersinggung. Kalau ada orang yang dibacakan ayat, disampaikan ayat Al-Quran itu kepadanya lalu tersinggung, jelas bukan orang yang beriman. Bukan orang yang beriman. Kalau orang beriman, iman yang bertambah, kesadaran yang bertambah. Kalau memang dia bersalah dengan ayat yang dia baca, merasa dia bersalah, istighfar dia kepada Allah. Bertambahlah iman. Diungkap, dibicarakan tentang kekuasaan Allah yang luar biasa ini dengan Al-Quran. Kan Quran begitu. Quran itu berbicara tentang kekuasaan Allah yang seluas-luasnya. Menyampaikan keterangan kepada kebesaran. Maka semua itu menambah keimanan. Menambah keimanan. Yang ketiga tadi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan selalu berserah diri kepada Allah. Orang beriman punya rasa tawakal. Jangan kita kehilangan pegangan, seolah-olah kita tidak tahu mau apa lagi. Setiap urusan ada masalah kita, miliki jiwa tawakal kepada Allah. Tawakal yang sungguh-sungguh. Jangan kita kehilangan tempat bergantung istilahnya. Seolah-olah tidak ada tempat bergantung kita. Akhirnya timbul rasa kecewa, rasa putus asa, berkecil hati. Sehingga timbullah kebimbangan di dalam hidup. Orang yang bertawakal itu tidak boleh bimbang. Tidak boleh bimbang. Tawakal itu meneguhkan, menguatkan, meluruskan hati kita. Itu
ala rabbihim yatawakkalun, berserah diri kepada Tuhannya. Alami selalu merasa ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat menyerahkan diri. Datang penyakit, tawakal kepada Allah. Ada ancaman, kedengaran cerita ada yang menakut-nakutkan, tawakal kepada Allah. Mendengar berita yang membahayakan seolah-olah mengancam kita, tidak ada lain kecuali hasbunallah. Hasbunallah, ni'mal maula, ni'man nasir. Cukuplah bagiku Allah, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Itu namanya bertawakal kepada Allah. Tawakal dalam arti yang sesungguhnya. Berusaha sesuai dengan kesanggupan. Tapi semuanya itu diserahkan kepada Allah. Dan segala jaminan agama sudah cukup. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Nabi kata masalah rezeki. Masalah rezeki, orang yang bertawakal dengan rezekinya itu tidak ragu tentang rezeki. Terlalu bertawakal kepada Allah. Bukan berarti malas, bukan. Artinya dia tetap berusaha, tapi tawakalnya lebih hebat daripada usahanya. Apa kata Nabi? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Seandainya kamu sudah bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya. Kau bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya. La razaqakum, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kamu. Pasti Allah akan memberi rezeki kepadamu. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung, bagaimana ini burung? Taghdu imasan wa taru'u bitana. Pagi-pagi dia keluar, tinggalkan sarangnya dengan perut yang kempes, kosong. Pagi-pagi burung itu tinggalkan sarangnya kosong, tidak ada isi perutnya itu. Burung terbang di pagi hari, keluar tinggalkan sarang, tidak ada isi perutnya. Tapi kata Allah, kata Nabi, wa taru'u bitana. Sore-sore dia pulang dengan kenyang perut. Perut yang berisi. Pulang, terbang, tinggalkan sarangnya kosong. Sore-sore dia pulang, balik ke sarangnya, sudah berisi itu. Ternyata menurut penilaian Allah atau Nabi Muhammad, burung itu pintar sekali bertawakal kepada Allah. Burung itu tawakalnya sangat-sangat penuh. Tidak ada burung yang ragu tawakal kepada Allah. Tawakalnya burung itu dijamin. Tidak ada keraguannya sedikit pun. Masalah rezeki, masalah kebutuhan, masalah kepentingan. Pokoknya pagi-pagi kosong perut, tinggalkan sarang. Pulang sebentar itu sudah berisi. Karena tawakal yang dimiliki. Sehingga dengan demikian, apalagi kita yang bisa berusaha. Apalagi kita yang punya usaha, yang pintar bekerja. Pintar cari jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki. Tidak usah kita ragu. Kita sakit, tawakal kepada Allah. Kita pintar cari obat, pintar bertanya-tanya, pintar mengurus diri. Tawakal kita kepada Allah. Karena bagaimanapun usaha kita, tentu yang paling menentukan dan sangat menentukan tidak lain hanya Allah semata. Sekuat-kuatnya kita bekerja, akan tetap juga dikendalikan oleh Allah. Sepintar-pintarnya kita berobat kalau kita sakit, niscaya yang menyembuhkan itu hanya Allah juga. Untuk itu tawakal kita lah yang perlu. Jiwa tawakal hendaknya selalu terbawa apapun dan dimanapun kita berada. Ini nasihat agama yang kita katakan tadi. Agama itu selalu menasihati kita semua. Dan orang yang beragama itu tidak pernah bisa lepas dari nasihat. Kehidupan orang yang beragama itu selalu bersama-sama dengan nasihat. Sehingga itulah maknanya. Kita selalu mengatakan, mari kita semua ke pengajian. Mari kita ke dakwah. Ajaklah orang, panggil keluarga atau orang lain. Mari kita mendengar agama dicerita. Mari kita mendengar agama dibahas. Mari kita
Pasanglah kuping kita baik-baik bagaimana agama itu diterangkan kepada kita. Sehingga dengan demikian insya Allah kehidupan kita betul-betul adalah kehidupan yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian kita yang kita katakan sebagai pengajian rutin bagi kita kaum ibu pada setiap bulannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati urusan kita semua. Mengingat kesempatan dan waktu hidup ini sangat singkat sekali. Keadaan hidup kita yang tidak selamanya bisa sehat. Tidak selamanya bisa datang karena halangan dan tantangan yang bermacam-macam. Sehingga dengan ayat-ayat Al-Quran yang seperti ini insya Allah akan menasihati kita semua. Kita jadikan pegangan hidup. Mari saya ulang sekali lagi. Orang mukmin itu ialah apabila disebut nama Allah selalu merasa tergugah. Akan timbul rasa kaget jika hal itu dibicarakan dalam hal-hal yang bersifat kekuasaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang mukmin itu selalu merasa puas, bertambah imannya apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, bertambah kesadarannya, bertambah keteguhannya, bertambah semangatnya apabila Al-Quran itu dibacakan. Yang ketiga, selalu dalam hidupnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah nasihat kita untuk sore ini. Mudah-mudahan, saya ulang sekali, mudah-mudahan Allah meridainya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kita untuk kita terima balasannya nanti di akhirat insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.